Dalam 1 tahun aku didatangi dalam setengah sadar ya, didatangi oleh Ibu Ratu Pantai Selatan. Hai, kembali lagi bersama aku Eva. Dalam 1 tahun aku bertemu dengan Ibu Ratu Pantai Selatan sebanyak 3 kali. Yang pertama, beliau datang dan memberi aku sebuah payung. Ketika memberi aku payung, beliau bicara dalam bahasa Jawa yang aku artikan dengan bahasa Indonesianya seperti ini ya. Nak, ini payung aku berikan kepada kamu supaya kamu tidak kepanasan dan tidak kehujanan. Dan aku menerimanya tanpa bisa banyak bicara. Aku hanya mengucapkan terima kasih sambil menerima payung itu. Dan aku merasa payung itu aku simpan gitu ya, simpan di sebuah lemari aku. Selang beberapa bulan kemudian, dengan cara yang sama, antara setengah sadar, Ibu Ratu Pantai Selatan datang lagi menemui aku, dan beliau memberi aku sebuah lampu. Dan lampu itu lampu jadul sekali. Aku terima, dan beliau kembali lagi ngomongnya dengan bahasa Jawa yang aku artikan dalam bahasa Indonesia seperti ini ya. Nak, aku beri kamu lampu supaya kamu tidak berjalan dalam kegelapan. Dan aku menerimanya, dan tanpa bisa ngomong apapun selain aku bilang ya terima kasih. Hanya itu yang bisa aku lakukan. Lalu aku ingat banget, lampu itu aku simpan juga di dalam lemari yang sama yang ketika aku menyimpan payung itu. Selang beberapa bulan lagi, Ibu Ratu Kidul itu datang lagi dan memberi aku sebuah tongkat kayu gitu. Dan sama, beliau ngomong dengan bahasa Jawa yang aku artikan, nak, ini tongkat untuk kamu berjalan supaya kamu tidak terpleset dan supaya kamu tidak terjatuh. Dan lagi-lagi aku menyimpannya dalam lemari yang sama yang aku simpan payung, lampu, dan yang ketiga itu tongkat itu aku masukkan juga di dalam lemari yang sama. Aku ceritakan pada mamiku apa yang aku alami dalam 1 tahun itu ya. Ketika aku menerima payung itu, aku cerita sama mamiku, dan mamiku memberi gambaran bahwa itu payung kan untuk menjaga kamu supaya kamu tidak kehujanan dan tidak kepanasan seperti itu. Dan ketika aku menerima lampu pun aku cerita sama mamiku, dan mamiku sama menjelaskan bahwa lampu itu untuk menerangi jalanku ketika dalam kegelapan itu masih ada lampu itu. Dan ketika aku menerima tongkat pun aku cerita sama mamiku, dan mamiku menjelaskannya sama, untuk aku berjalan supaya aku tidak terpleset, supaya aku tidak terjatuh pegangan pada tongkat itu. Seperti itu.
Dan sampai saat ini nih, aku tidak mengerti, aku kurang paham apa maksud dari kejadian itu. Yang pasti apa yang dijelasin dan yang diartikan oleh mamiku itu aku ambil dengar supaya dalam kehidupanku berjalan seperti yang mamiku memberi paham ke aku itu. Dari sini, siapa di antara kalian mungkin ada yang bisa menjelaskan apa arti dari kejadian itu? Coba komen di bawah ya. Jangan lupa kalian like, subscribe, dan komen ya, supaya kalian gak ketinggalan setiap kisah hidupku yang penuh misteri. Sampai jumpa.